Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Yang saya hormati muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mabinilai, Kabupaten Mamuju. Yang saya hormati dan muliakan Bapak-bapak pejabat, Bapak KTU, Bapak Kepala Seksi dan Ibu-ibu Kepala Seksi. Yang saya hormati dan muliakan al-alimul ulama, para asatidz, kepala madrasah, kepala kantor, kepala sekolah yang sempat hadir di tempat yang berberkah ini, dan kepala-kepala kantor KUA kecamatan. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya dihubungi kemarin untuk memberikan tausiah pada kesempatan hari ini. Maka sejak kemarin saya demam. Ada dua hal yang susah untuk diceramai. Yang pertama, ceramah di hadapan guru, di hadapan para alim ulama dan para ustaz. Karena kalau kita salah baca di tahu barisnya, bahaya. Lalu yang kedua, beban yang berat yang kedua adalah ceramah di hadapan atasan. Luar biasa. Salah bicara bisa-bisa sebentar kebunyian. Izinkan saya, bapak-bapak al-alim ulama, bapak orang tua saya, bapak kepala kantor, untuk menyampaikan amanah yang diberikan kepada saya, insyaallah. Hadirin-hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berbicara tentang sunnah Rasulullah. Ketika kita berinteraksi tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga akan berinteraksi kepada dua hal. Berkaitan dengan sunnah Rasulullah, kita akan melihat terhadap otentiknya hadis itu sampai kepada kita, yang di dalam istilah usul hadisnya atau usul fikihnya namanya qat'iyul urud atau zanniyul urud. Ini namanya, ada namanya sahih, hasan, dhaif. Disinilah kita bahas tentang kualitas hadis, hadis masyhur, hadis gharib, hadis mudallas, hadis muallaq dan sebagainya, banyak sekali. Ini berkaitan dengan otentiknya hadis sampai kepada kita. Tapi yang kedua, yang jarang kita bahas adalah berkaitan dengan qat'iyud dilalah atau zanniyud dilalah. Apa yang dimaksud qat'iyud dilalah dan zanniyud dilalah dalam sunnah? Ini berkaitan dengan makna kandungan di dalam hadis. Kalau di dalam ilmu hadis namanya masyru' atau am ghairu masyru'. Punya muatan mempengaruhi syariah atau tidak mempengaruhi syariah. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sengaja yang saya bahas adalah pembahasan agak mendasar karena al-alimul ulama semua yang hadir di sini, insyaallah. Berkaitan dengan masyru' am ghairu masyru' di dalam hadis, disinilah ternyata tidak semua hadis yang sahih itu mengandung muatan tasyri' dan muatan hukum. Sehingga tidak semua yang dilakukan Rasulullah menjadi sunnah bagi kita. Ada yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib bagi Rasulullah, tidak wajib bagi kita. Di aspek yang kedua ini yang kita bahas. Ada yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh Rasulullah bukan sunnah kepada kita, bahkan haram untuk kita kerjakan. Ada juga yang dilakukan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, haram bagi Rasulullah tapi boleh bagi kita. Di mana didapat? Di sini aspek tasyri' am ghairu tasyri'. Dan inilah ilmu yang paling susah di dalam menentukan apakah sesuatu hadis itu punya muatan hukum atau tidak. Apa contohnya ibu bapak sekalian rahmati Allah? Apa contohnya sebuah hadis, sebuah perbuatan Rasulullah yang dikerjakan oleh Rasulullah wajib bagi Rasulullah tapi tidak wajib bagi kita? Contohnya adalah siwak dan salat tahajud.
Salat tahajud itu wajib bagi Rasulullah, tapi kita kepada umatnya hanya sampai kepada derajat sunnah. Siwak, sikat gigi sebelum salat itu wajib bagi Rasulullah, tapi kepada kita sunnah. Laula an asyukka ala ummati la faradtuhum biswaki inda kulli salatin. Seandainya tidak mau menyusahkan bagi umatku, maka saya wajibkan bagi mereka sikat gigi, siwak sebelum setiap kali sebelum salat. Wajib bagi Rasulullah, sunnah bagi kita. Ada juga yang dikerjakan oleh Rasulullah haram bagi kita. Tidak semua sunnah yang dikerjakan Rasulullah boleh kita ikuti. Apa contohnya Bapak Ibu sekalian? Rasulullah di dalam riwayat lebih dari 4 istrinya. Ada yang mengatakan sampai 12 istrinya. Kita umatnya jangan mentang-mentang dilakukan oleh Rasulullah kita menikah lebih dari 4. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Jangankan 4, 2 saja kalau tidak berani tidak bisa. Ada yang haram dikerjakan oleh Rasulullah, haram bagi Rasulullah, boleh bagi kita. Apa itu? Haram bagi Rasulullah. Rasulullah mengharamkan dirinya dan keluarganya makan harta zakat, makan dari zakat, sekalipun mustahik, sekalipun susah. Haram bagi Rasulullah, tapi kita umatnya boleh. Kalau kita fakir miskin boleh zakat, makan zakat. Kalau kita ambil zakat boleh. Jadi tidak semua ternyata yang kita lihat dalam hadis, semua yang dikerjakan Rasulullah yang tidak dikerjakan Rasulullah harus kita ikuti. Kenapa? Kita selama ini selalu hanya pada fokus sahih atau tidak sahih, tapi lupa tasyri' atau gair tasyri'. Hadirin yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya persingkat. Berkaitan dengan apa sih sebenarnya sunnah Rasulullah SAW? Apa aspek yang menjadi karakteristik diutusnya Rasulullah kepada kita? Ada 3 hal. Ini yang saya akan bahas. Ada 3 hal, mudah-mudahan saya bahas dalam kurang lebih 10 menit ke depan. 3 hal karakteristik sunnah Rasulullah SAW, aspek kerasulannya Rasulullah yang disampaikan kepada kita. Karena tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah menjadi sunnah kepada kita. Caranya, aspek basyariahnya Rasulullah, aspeknya sebagai manusia biasa tidak perlu kita ikuti. Bukan sunnah kepada kita. Rasulullah suka kepada makanan tertentu. Kalau di hadis Rasulullah suka makan kaki kambing bagian depan, tidak menjadi sunnah bagi kita. Rasulullah cara berjalannya seperti ini tidak menjadi sunnah bagi kita. Tapi inilah susahnya. Ternyata tidak semua yang dikerjakan oleh Rasulullah sebagai aspek masyariah. Rasulullah naik onta, tidak semua menjadi aspek menjadi sunnah bagi kita. Tapi tidak semuanya juga tidak sunnah. Rasulullah SAW musafir perjalanan, ketika melakukan perjalanan ada di hadis Rasulullah naik onta. Tidak sunnah kepada kita untuk naik onta, tapi ada di antara naik ontanya Rasulullah, perjalanannya Rasulullah ini yang menjadi sunnah kepada kita. Apa itu? Ketika Rasulullah naik membaca doa, ketika Rasulullah melangkah mulai dengan kaki kanan dan sebagainya. Ini yang susah memilihnya. Rasulullah menyukai pakaian tertentu, makanan tertentu. Itu bukan sunnah. Tidak mesti untuk kita ikuti. Tetapi ketika ada orang mengikutinya karena mengikuti berdasarkan kecintaan kepada Rasulullah, dia saking cintanya kepada Rasulullah, dia mau pakaian seperti pakaian Rasulullah. Saking cintanya kepada Rasulullah, dia mau berjalan seperti caranya berjalan Rasulullah. Saking cintanya kepada Rasulullah, dia mau mencintai seperti makanan yang dicintai oleh Rasulullah. Maka itulah aspek sunnahnya. Kita berpahala bukan karena mengikuti aspek basyariahnya. Kita berpahala karena kita mencintai Rasulullah SAW. 3 hal yang menjadi karakteristik aspek kerasulan Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah mendahulukan, mengajarkan kita untuk mengerjakan sesuatu untuk urusan akhirat kita. Yang pertama, Rasulullah kerjakan, beramal untuk urusan akhirat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa mengagumkannya ketika ada seseorang yang mencangkul, berdagang di depan komputer, menulis, tapi ternyata yang mereka kerjakan itu yang kelihatannya perbuatan duniawi, amalan duniawi, tapi ternyata niatnya sampai ke akhirat.
Dia mencangkul bukan hanya sekedar untuk mencari uang, tapi dia mencangkul sampai kepada niatnya supaya Allah memberikan saya rezeki untuk anak-anak saya, untuk anak istri saya. Allah ridha kepada saya, anak istri saya, dengan rezeki ini saya bisa masuk ke dalam surga. Menyampaikan urusan dunianya menjadi kegiatan ukhrawi. Mengetik di kantor boleh jadi kelihatan urusan duniawi, tapi ketika dikerjakan untuk urusan akhirat, inilah aspek kerasulan Rasulullah SAW. Lalu alangkah ruginya ketika ada seseorang yang bekerja urusan dunia hanya untuk urusan duniawinya, maka berakhirlah urusannya hanya sampai di dunia. Ketahuilah, dunia tidak akan pernah cukup kepada kita. Yang mencukupkan dunia adalah kita sendiri. Ketika kita mencukupkan, maka itulah kecukupan. Ketika kita hanya mengejar dunia, maka pasti tidak akan cukup. Kenapa? Tidak pernah ada orang yang mau sedikit. Ketika dapat satu, mau dua. Ketika dua, mau tiga. Ketika tiga, mau empat. Inilah berlaku untuk dunia. Ketika punya satu harta, dia mau dua harta. Kalau kita berpikir enak itu yang punya wallet, karena luar biasa itu penghasilannya wallet. Begitu tiap bulan ada lagi hasilnya jutaan, setiap minggu jutaan, ratusan juta. Tapi ketahuilah, ternyata hampir semua orang-orang yang sukses dengan walletnya tidak cukup satu sarang walletnya. Kalau berhasil satu, pasti mencari sarang wallet yang kedua. Inilah dunia. Inilah dunia. Sudah begini ya, sudah begini urusan dunia. Tidak akan pernah cukup kita dengan dunia. Yang mencukupkan adalah ketika kita sampaikan amalan kita bernilai akhirat. Makanya Rasulullah SAW, ulama kita menyampaikan, man amila li akhiratihi kafahullahu amradinahu wa dunyahu. Siapa yang melakukan sesuatu untuk urusan akhiratnya, maka Allah yang akan cukupkan dunia dan akhiratnya. Ini kata ulama. Siapa yang bekerja untuk akhiratnya, Allah jamin urusan dunia, urusan agamanya tercukupi. Tapi kita mengerjakan urusan dunia, maka boleh jadi urusan agama kita akan terbengkalai. Hadirin rahmati Allah. Yang kedua, karakteristik kerasulan Rasulullah SAW adalah memperbaiki kita bukan dari tampilan fisik, tetapi dari dalam diri kita. Yang Rasulullah perbaiki dalam diri kita, inilah yang dinamakan akhlak. Rasulullah diutus ke permukaan bumi ini bukan untuk memperbaiki tampilan fisik kita, tapi untuk memperbaiki akhlak kita. Dan akhlak yang selama ini kita kenal hanya cara bertutur kata, hanya cara bersikap, hanya cara berbuat kepada orang lain di hadapan orang lain. Ternyata akhlak di dalam sunnah Rasulullah SAW tidak hanya sampai di situ. Karena akhlak adalah urusan hati kita. Orang yang menunduk di hadapan orang lain belum tentu berakhlak menurut Allah. Kenapa? Siapa tahu dia menunduk hanya untuk menanduk. Orang yang di samping kita berlaku manis di hadapan kita, ketika bertemu dengan kita semua kata-katanya manis, belum tentu di mata Allah berakhlak. Kenapa? Siapa tahu dia hanya menggolai. Niatnya bukan untuk ini, tapi niatnya hanya untuk memuji. Akhlak di dalam ajaran Islam adalah memperbaiki soulnya, memperbaiki soul, memperbaiki jiwa kita. Jadi ibu bapak sekalian rahmati Allah, kita semua punya mama di rumah. Mungkin kita punya mama. Mungkin di antara ibu-ibu kita ada yang sudah keriput, matanya sudah buta, tampilan fisiknya sudah, giginya sudah habis semua, tampilan fisiknya sudah tidak cantik. Tetapi kita merindukannya. Ketika kita mau meninggalkannya, kita merasa susah untuk melangkah meninggalkannya. Kenapa kita susah? Padahal tidak cantik padahal tidak make up Yang menjadikan kita susah meninggalkannya bukan karena kecantikannya, tapi ada yang ada di dalam jiwanya. Jiwanya yang kita cintai. Maka ibu bapak sekalian rahmati Allah, ibu-ibu yang kebetulan istri, ketika suami sampai di rumah, belum tentu nasuka ki suamita kalau penuh ki lipstick kiri kanan semua. Belum tentu nasuka ki istri kalau penuh bedak, belum tentu. Kenapa?
Karena mereka yang kita butuhkan bukan make up, bukan ini, tapi yang kita butuhkan adalah ketika hatinya terbuka luas untuk kita masuk ke dalam rumah kita dalam keadaan tenang, tersenyum dengan manis. Tersenyum saja beda. Tersenyum saya beda. Senyum itu ada dua macam, ada senyum ikhlas, tidak ikhlas. Beruntunglah ibu-ibu yang senyumnya, rumusnya senyum ikhlas itu gampang sedikit. Ketika ada tersenyum, orang tersenyum berkerut ujung matanya, tandanya ikhlas. Kalau ada orang tersenyum, masuk di toko, mari tersenyum tapi tidak berkerut matanya, ini menurut ilmu psikologi. Tidak berkerut matanya, maka tidak ikhlas. Beruntunglah ibu-ibu yang sudah berkerut memang matanya. Ini menurut ilmu para ahli senyum. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir. Karakteristik kerasulan Rasulullah SAW kepada kita adalah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadi memperbaiki jiwanya, kalau ulama mengatakan man ahsana sariratahu ahsanallahu alaniyah. Siapa yang orang yang memperbaiki dalam hatinya, dalam jiwanya, maka Allah yang akan memperbaiki tampilan fisiknya dari luar. Allah yang akan menjadikan orang lain cinta kepadanya sekalipun dia tidak cantik. Kalau yang terakhir ini adalah Rasulullah, ajaran Islam mengajarkan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang menjadikan kita tidak sampai kepada Allah. Apa itu? Yang pertama, ketika kita mengerjakan sesuatu bukan karena Allah, kita mengerjakan sesuatu bukan karena Allah, maka jatuhnya kepada riya. Saya ulang, mengerjakan sesuatu bukan karena Allah, maka itulah yang dinamakan riya. Yang kedua, ada orang yang melakukan sesuatu ikhlas karena Allah, kerjakan karena Allah. Dia kerjakan niatnya memang karena Allah, tetapi setelah dia kerjakan niatnya karena Allah, ada di dalam hatinya perasaan lebih daripada orang lain. Saya ini lebih saleh, saya ini lebih bagus mengajiku, saya ini lebih alim. Maka jatuhnya dia namanya ujub namanya. Gugur juga pahalanya, berkurang juga pahalanya. Yang riya gugur pahalanya, yang ujub melakukan sesuatu langsung dia merasa lebih hebat, gugur juga pahalanya. Lalu yang ketiga, ada lagi yang ketiga. Yang ketiga ini ikhlas melakukan sesuatu, tidak ada juga perasaannya kepada orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain karena lebih banyak salatnya daripada orang lain, tidak ada dalam hatinya. Tapi ada lagi satu yang kena. Apa itu? Dia merasa tidak tenang kalau ada perbuatan amalnya yang tidak tahu orang lain. Sehingga ketika dia tadi malam salat tahajud, pagi-pagi dia loyo-loyo di kantor. Loyo-loyo. Kenapa dia loyo-loyo? Supaya ditanya, kenapa ki loyo, ibu? Tadi malam saya lama sekali salat tahajud. Ikhlas kerjakannya, tidak ada ujubnya, tapi jatuh kepada tasmi namanya. Ada 3 hal yang mempengaruhi keikhlasan kita kepada Allah: riya, ujub, dan tasmiyah. Riya berkaitan keyakinan, niat awal kita. Ujub berkaitan dengan kita merasa lebih hebat, dan tasmiyah berkaitan dengan selalu mau dikenal, selalu mau diketahui perbuatan baik kita. Man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bainan nas. Ini kata ulama. Siapa yang memperbaiki hubungannya kepada Allah, maka Allah yang menjamin memperbaiki hubungannya dengan orang lain. Nah, ibu, ini rumus juga ini. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah yang akan menjamin memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Kita ini susah menjaga anak kita, Nah, kalau mungkin anak kita sekarang main HP, kita hanya baru tahu mengerti, anak kita sudah tahu main internet, kita sudah tahu menginternet, anak kita sudah tahu bikin program. Kalah kita dengan anak kita. Kita jaga anak kita tidak keluar rumah, ternyata di dalam kamar dengan pacarnya video call. Coba, satu di kamar tidur, satu di kamar mandi, tidak bahaya itu?
Nakal ki anak-anak. Jadi kalau kita yang mau jaga anak tidak bisa ki. Bagaimana caranya menjaga anak? Satu hal yang selalu kita lupakan. Perbaiki hubungan kita kepada Allah, maka Allah yang akan menjaga anak kita. Ada suami tak susah kita jaga, tidak bisa kita jaga. Yakin dan percaya karena waktu tugas di Pasangkayu bersama Pak Haji di sana. Ada di antara petugas ban yang teman saya tidak usah sebutkan namanya. Petugas ban, istrinya di Mamuju, dia tugasnya di Pasangkayu. Ternyata dia ada 2 HP-nya. Saya tanya ki bagaimana caranya Pak ini 2 HP ini? Sampai ke atas, nah telepon kian satunya, tidak bisa yang satunya, bilang gampang Ustaz. Itu di motorku di bawah sadelnya ada tempat khusus untuk HP ku yang satu ini. Coba, tidak bisa ki jaga suami kita. Bagaimana cara jaga suami? Dekat dengan Allah, Allah yang akan jaga suami kita. Tidak ada salahnya setiap kali selesai salat sebutkan nama suami kita, sebut nama istri kita di dalam doa ta. Allahumma ya Allah, saya tidak mampu menjaganya, tapi Engkau mampu menjaganya Allah. Jagai dia Allah. Man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah yang akan memperbaiki hubungannya dengan orang lain. Semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi saya. Mohon sekali lagi mohon maaf atas segala kehilafan. Ada yang tidak berkenan, sekali lagi mohon maaf. Saya berutang maaf kepada Pak Kadep. Insyaallah saya menghadap langsung sebentar supaya saya dimaafkan kalau ada yang salah. Dan secara umum kepada para asatidz saya yang lain, kalau ada yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu